Baik. Kemarin puasanya full semua. Ada yang bolong. Full. Ya, kalau cewek kan cuma ada yang bolong. Kalau yang cowok ini bawah ya. Atau mokel. Bisa atau mokel. Ada yang mokel. Ini loh Bu. Ini kembar. Bule. Kowe lho. Yang mokel-mokel. Dia nggak pernah kendor. Mokel apa? Dan yang itu ya. Namanya biasa. Ada kita. Jadi yang izin 3 alfa 1 saya ada yang masih kita belajar. Enggak. Hebat. Tadi udah bahas bab Berarti hari ini kita akan membahas yang namanya bab 2 tentang materi ulang maya. Halaman berapa, Bu? Halaman 28. Nah, hari ini tuh kita masuk materi bab 2 yang berjudul Daulah Umayyah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita itu bahas mengenai yang namanya latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Sebelumnya ada yang nggak tahu Daulah Umayyah siapa? Apa Daulah Umayyah? Belum tahu? Daulah Umayyah. Jadi daulah atau bisa disebut juga dengan nama dinasti. Itu kalau di Indonesia, kalau di pelajaran IPS itu namanya itu sebutan kayak istilah kerajaan. Jadi daulah itu bahasa Arab. Kan karena SKI itu kan pelajarannya sama, jadi namanya itu daulah Arabnya. Itu kerajaan. Terus Umayyah itu adalah sebutan sebuah bani. Bani itu kayak seperti keluarga besar. Jadi Daulah Umayyah ini nanti isinya kerajaan dari keluarga Umayyah. Nah, Umayyah itu asalnya itu diambil dari nama nenek moyangnya, namanya itu Umayyah bin Abdi Asyam. Jadi nama Bani Umayyah itu awalnya itu namanya dari Umayyah bin Abdi Syam. Terus dibuat nama keluarganya. Kalian punya keluarga besar kan? Ada namanya nggak kemarin pas reuni biasanya habis Idul Fitri ya enggak? Reuni Bani apa? Bani apa? Bani. Biasanya kan ada reuni Bani kan ya keluarganya ada apa? Bani apa? Bani keluarga. Ya namanya apa? Bani apa? Nggak tahu. Bedanya apa? Indonesia kan ada reuni Bani Ismail. Ya, Bani itu keturunannya Bapak Ismail, ibunya, anaknya. Sama juga kayak namanya Umayyah. Dan di Arab itu banyak Bani, ada namanya Bani Hashim.
Nah, Bani Hashim itu dari keluarganya Nabi Muhammad. Keluarganya Nabi Muhammad itu berarti Bani Hashim. Terus juga ada Bani Umayyah. Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah itu ada Utsman bin Affan, itu Bani Umayyah. Terus juga ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemarin apa? Muawiyah bin Abi Sufyan memunculkan apa? Terbentuknya angkatan ya, Muawiyah itu berasal dari Bani Umayyah. Terus Utsman bin Affan siapa? Khalifah ke? Terus ada juga namanya Bani Hashim. Bani Hashim itu ada Nabi Muhammad, Rasulullah. Terus ada Ali bin Abi Thalib. Terus ada juga Siti Aminah, Abdullah, itu dari Bani Hashim. Nah, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah itu melalui 3 fase. Buka halaman 30. Yang pertama ada fase mulai dari pembunuhan Utsman. Terus ada peristiwa apa? Ya. Takim atau arbitrase. Sedang tidak? Ali. Terus bagi pembunuhan Ali itu ada namanya peristiwa Amul Jabal. Pas waktu Rasulullah menjadi Rasul, pas Rasul belum wafat, itu Bani Umayyah itu belum masuk Islam. Jadi yang pertama kali masuk Islam itu kan dari keluarganya Rasul, itu dari Bani Hashim dulu. Nah, Bani Umayyah itu baru masuk Islam setelah terjadinya Fathul Mekah. Jadi ingat Fathul Mekah apa? Fathul Mekah apa? Apa? Pembukaan kota Mekah. Setelah Fathul Mekah itu kan di surat An-Nasr kan juga dijelaskan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu termasuk dari Bani Umayyah itu masuk Islam. Terus setelah masuk Islam itu kan pemerintahannya itu Rasul wafat, terus pemerintahannya Khulafaur Rasyidin. Sudah Abu Bakar, Umar, habis itu pemerintahannya Utsman bin Affan. Nah, pemerintahannya Utsman bin Affan kan dia berasal dari Bani Umayyah ya. Nah, kemarin kan pas waktu pemerintahannya Utsman bin Affan banyak membagikan harta buat keluarganya, fasilitas kayak tanah, terus juga fasilitas lah, sehingga Bani Umayyah itu bisa hidup mewah. Jadi kan waktunya Utsman. Habis itu Utsman itu kan wafat itu Utsman karena dibunuh pemberontak. Nah, Utsman itu kan wafat dibunuh pemberontak. Tapi pas waktu setelah Utsman wafat itu kan Ali akhirnya yang maju jadi khalifah. Namun Ali itu kan nggak mengusut, kemarin kan nggak mengusut siapa pembunuhnya, Utsman nggak. Akhirnya ada perang apa kemarin? Siffin sama perang Khandaq itu sama Rasul, perang Khandaq ya. Itu kan terjadi karena Ali bin Abi Thalib itu kan nggak segera mengusut pembunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kan ada perang Siffin. Perang Siffin itu kan yang memprakarsai
Perang sipil itu kan Muawiyah. Muawiyah. Muawiyah itu kan berasal dari Bani Umayyah kan? Ya, dia kan penyebabnya karena saudaranya si Utsman itu nggak segera diusut kematiannya, jadi nggak terima. Kenapa kok khalifah kok nggak diusut segera kematiannya biar jelas gitu siapa yang membunuh? Nggak terima. Terus juga kan mereka Bani Umayyah ini kan setelah Utsman wafat sama Ali bin Abi Thalib kan kebijakannya ada yang menarik semua harta-hartanya yang diberikan ke keluarga tadi loh, kan ditarik semua hartanya dikembalikan ke negara. Akhirnya kan Bani Umayyah udah hilang, nggak punya harta lagi, fasilitas lagi. Jadi keluarga biasa aja. Mereka itu nggak terima karena diambil balik fasilitasnya. Dan itu kan fasilitas milik negara. Akhirnya mereka bersekongkol ini sama namanya Muawiyah ini. Terus jadi perang sipil. Nah, perang sipil itu penyelesaiannya ada di peristiwa di tahkim atau arbitrase. Apa sih tahkim itu? Tahkim, ya. Tahkim atau arbitrase itu perundingan damai antara dari kelompoknya Ali sama Muawiyah. Kan berseteru di perang. Terus kalau pas mau damai mereka itu musyawarah, semacam musyawarah bentuk suatu forum. Di mana tempatnya namanya itu Daumatul Jandal. Ya, ini ada di halaman 31 di poin B. Nah, Ali itu bawa perwakilan namanya itu Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Muawiyah itu bawa perwakilan namanya itu Amr bin As. Nah, mereka kan bermusyawarah terus ada satu keputusannya bersama itu dengan pada waktu itu kan Muawiyah jadi gubernur Syria atau Syam. Nah, yang Ali kan jadi khalifah. Keputusan bersamanya, mufafatnya itu dengan Ali itu diturunkan posisinya jadi khalifah. Terus Muawiyah itu juga diturunkan dari gubernur. Jadi sama-sama nggak megang jabatan. Nah, terus pas waktu kan pertamanya itu yang diturunkan jabatannya Ali udah turun jabatannya, udah nggak jadi khalifah. Pas Muawiyah mau diturunkan, ternyata si Amr bin As ini licik. Dia itu liciknya kenapa? Dia ambil Al-Quran, diangkat ke atas, terus Al-Qurannya mau ditusukkan sama domba. Kan langsung chaos. Nah, Ali itu akhirnya ngambil keputusan buat menerima keputusan itu. Jadinya keputusannya itu Muawiyah itu nggak jadi diturunkan. Soalnya nanti kalau si Muawiyah diturunkan kan otomatis Amr bin As ini mau masuk Al-Quran sama domba. Ya kan sebagai umat Islam kan memikirkan, ya masa kitab suci kita Al-Quran masa ditusuk domba kan ya nggak pantas. Nggak boleh, udah suci masa mau ditusuk. Akhirnya Ali itu buat keputusan itu. Nah udah selesai. Yang tahkimnya, akhirnya tahkim itu nanti memecah umat Islam jadi 3 golongan. Apa aja? Ada golongan namanya golongan dari pengikutnya Ali. Pengikutnya Ali itu terpecah jadi 2. Ada namanya golongan namanya Syiah. Ada namanya golongan namanya Khawarij. Mengerti rakyat memiliki harapan penuh untuk menentukan
dan melaksanakan suatu ketetapan. Mana sih? Ciri-ciri siswa menanti kerajaan bawahnya. Keluar satu hari. Menanti kerajaan adalah pertama raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat, memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan sesuai dengan kemauan sendiri. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhan, semua pendapatan dan keinginan rakyat, dan tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan terjadi pengangkatan putra mahkota. Udah empat ya. Mau sampai berapa? Ya, malas sedikit. Ini pondok. Dan gendeng-gendengnya. Oh, tak kira ini. Ini nanti. Sampai halaman 32. Pokoknya berkaitan sama latar belakang dirinya dinasti Maya. Itu bisa ada yang mendatar juga, ada yang miring. Miring. khusus. Umul kayak enak. Lewati apa lagi? Peristiwa Tanya pembunuhan sampai peristiwa waktu ya. Cantik. Di depan tesnya dari bab 1 sampai ini. Terus malah kali ya. Jadi soalnya biasa. Oke, saja. Abjad saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.